Mari kita pelajari materi paragraf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Sehat ya? Nah, hari ini kita akan menyampaikan materi yang baru lagi. Kalau minggu lalu kita bicara masalah diksi, ya, mungkin masih ingat ya, diksi itu kan pilihan kata. Jadi pilihan kata itu tujuannya untuk memperindah sebuah kalimat. Ya, kalau kalimatnya indah, maka dibacanya juga akan indah. Ya, siap. Nah, materi kita hari ini adalah paragraf. Ya, namun sebelum itu, saya akan menunjukkan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester ya di setiap kali pertemuan kita. Oke, baik teman-teman. Jadi seperti biasa, saya akan menunjukkan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester di mata kuliah Bahasa Indonesia, tepatnya pada materi tentang paragraf. Ya. Kalau kemarin kita bicara tentang ragam, diksi, dan mengarang, jadi hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar mengarang. Dalam hal ini fokus pada paragraf. Ya. Sub CPMK 2 dan sub CPMK 3. Jadi di sini mahasiswa dapat menyusun paragraf yang logis dan koheren. Kemudian menggunakan problem solving question, case studies, open book exam, kriterianya sikap, penguasaan, dan keterampilan, bentuknya non-test, penilaian berdasarkan keaktifan di kelas. Jadi di sini bobotnya 10%, teman-teman. Menggunakan diskusi, ceramah, dan penugasan. Jadi nanti selain kita akan berdiskusi secara langsung, ya, dan kita juga akan melakukan penugasan di akhir ya. Kemudian dalam hal ini pentingnya menyampaikan informasi secara teratur runtut dan saling berkaitan sehingga pesan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ya, ini sesuai dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Ya, baik. Oke, namun sebelum kita masuk pada materinya, teman-teman, saya akan coba untuk merefresh otak kalian, ya, seberapa paham kalian tentang paragraf. Saya yakin teman-teman sudah pernah belajar paragraf, baik itu di SD, SMP maupun SMA. Bukan begitu? Kita akan mulai permainan ini dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di screen, ya. Kalian cukup touch screen saja, ya, jawaban yang benar. Paham ya? Secara bergantian ya. Mulai dari mbaknya, terus kemudian nanti ke sini. Kalau masih ada soal yang belum jawab, ke belakang. Oke, siap? Siap ya? Kakaknya boleh maju ke sini. Nah, setiap soal itu ada durasinya. Ya, jadi jangan sampai durasinya habis kalian belum jawab. Harus selesai sebelum waktunya habis. Silakan Kak, dimulai. Wow, tidak masalah Kak. Tepuk tangan dulu. Lanjut kakaknya. Oke, nggak masalah. Baik, gimana tadi teman-teman? Seru kan? Seru ya? Oke. Ternyata kalian itu tidak hanya sekedar menjawab, tapi juga berpikir ya. Saya yakin nanti ketika ada soal seperti ini lagi, kalian akan menjawab lebih baik. Ya, saya yakin itu, karena saya lihat dari muka-mukanya semangat belajar itu luar biasa. Ya, oke baik, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya ya tentang paragraf. Materi paragraf. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paragraf. Apa itu? Berdasarkan KBBI, biasanya diatur suatu ide pokok dan penulisnya dibuat dari sebuah
unsur dalam paragraf. Ada berapa unsur paragraf? Ada 4 ya. Pertama unsur topik, Kemudian unsur unsur kalimat utama, unsur pendukung, dan konjungsi. jenis paragraf berdasarkan Deduktif, induktif, campuran, dan ineratif. khusus. Berikutnya, ada jenis-jenis paragraf yang mungkin baru bagi kalian. Ya. Kalian pernah dengar nggak jenis paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi? Sekarang kita belajar lagi, teman-teman. Nah, persuasi, argumentasi, eksposisi, narasi, dan deskripsi. Persuasi. Jadi paragraf persuasi itu adalah berisi rujukan, bujukan, ya, seruan, arahan, saran, kritik. Ini persuasi. Nah, biasanya paragraf jenis ini itu ada di akhir tulisan. Ciri-cirinya misalnya, oleh karena itu, ya, kita harus membersihkan lingkungan. Nah, itu seruan tuh. Contoh lagi, maka dari itu, sebagai pemuda yang baik, kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Argumentasi. Argumentasi itu berisi tentang pendapat penulis yang disertai dengan data yang real untuk mendukung dari argumennya. Contoh, IAIN Pontianak merupakan perguruan tinggi terbaik di Kalimantan Barat. Ini pernyataan nih, argumen saya. Ya. Nah, argumen saya itu harus didukung dengan sebuah data, ya, yang menunjukkan bahwa benar-benar memang benar bahwa IAIN Pontianak itu terbaik di Kalimantan Barat. Salah satu indikatornya apa? Prestasi dari 10 tahun terakhir. Eksposisi. Nah, eksposisi ini adalah paragraf yang berisi tentang uraian sebuah gagasan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu yang tadinya tidak dipahami secara luas oleh pembaca. Atau yang tadinya pembaca tidak tahu sama sekali. Jadi tugas penulis adalah menjelaskan, sehingga akhirnya terang benderang dan pembaca tahu dan paham tentang apa sih yang dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, narasi. Saya yakin kalau narasi ini sering ya, populer nih di kalangan kalian nih. Narasi itu menceritakan, ya, menceritakan tentang alur cerita. Kemudian kalau deskripsi itu menggambarkan. Jadi kalau tadi narasi itu cenderung subjektif, kalau deskripsi itu cenderung objektif. Ya, apa yang dilihat itu yang ditulis. Contoh, wanita di hadapan saya menggunakan jilbab hitam, ya, menggunakan baju hitam, ya, celananya abu-abu, misalnya, sepatunya putih. Oke. Nah, teman-teman, peran paragraf dalam suatu tulisan itu sangat vital, ya. Jadi paragraf itu berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca dari gagasan sang penulis. Baik, teman-teman. Ada yang bertanya tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi? Oke, mbaknya. Oke, ada 2 penanya ya. Oke, mungkin dari mbaknya dulu. Saya ingin bertanya Pak, bisa nggak kalau diulangi bagian materi paragraf argumentasi? Oke, baik Pak. Di sini saya ingin bertanya, masih membingungkan terkait tentang perbedaan antara kalimat narasi dengan kalimat deskripsi. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa paragraf argumentasi itu adalah paragraf yang berisikan tentang pernyataan, argumen dari seorang penulis, ya. Nah, argumen ini tidak berdiri sendiri, tapi harus didukung dengan data-data yang valid. Oke, baik. Pertanyaan abang juga bagus, ya. Kalau paragraf narasi, dia lebih menceritakan, mengkisahkan. Ya, dimulai dari setting, tempatnya diceritakan, waktunya diceritakan, tokohnya pun juga diceritakan, gitu. Artinya ada alur yang dibangun dari awal, ya. Nah, kalau cerita itu kan ibaratnya ada pengenalan tokoh, ya kan? Kemudian ada setting, ada waktu, ya. Kemudian ada konflik, ya. Setelah itu ada hikmah, ya, ada ending gitu. Nah, kalau misalkan deskripsi itu lebih detail, Bang. Ya, maksudnya gini,
ketika kita ingin menggambarkan suatu tokoh, suatu kepribadian dari tokoh itu sendiri, kita harus menjelaskan deskripsinya secara nyata. Mulai dari bentuknya seperti apa. Kalau tadi contoh di sini kan, dilihat tuh, ucup, kurus, ya kan, tinggi, ya kan, matanya bulat misalnya. Itu penggambaran dari deskripsi yang dilihat. Oke, teman-teman, ya, setelah ini saya minta kalian untuk saling berhadapan satu sama lain. Kita akan membuat tulisan yang menarik, ya. Tentunya fokus pada pembelajaran kita hari ini tentang paragraf. Oke, mengerti ya? Silakan, bebas saja. Kalian mau berpasangan dengan siapa, intinya harus rapi. Saya minta kalian melakukan sesuatu. Apa itu? Kalian menulis tentang teman yang ada di hadapan kalian. Ya. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah sesuai dengan materi kita hari ini tentang paragraf. Tadi kan kalian sudah paham ya, ada 5 jenis paragraf yang baru kalian ketahui. Apa pertama? Deskripsi, iya. Persuasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi. Ya, wah ternyata ingatan kalian luar biasa ya. Nah, sekarang saya minta kalian membuat tulisan dari bekal 5 jenis paragraf tadi. Ya. Silakan kalian tulis ya. Misalnya paragraf deskripsi, apa kira-kira yang bisa ditulis dari teman kita yang ada di depan? Ya, kalau kita bicara tentang deskripsi, dia pakai apa sekarang, kemudian dia itu seperti apa mukanya misalnya, ya kan? Jadi silakan ditulis, ya. Ya, ingat ya, harus real, fakta. Jadi bukan hoax. Oke ya. Narasi juga begitu ya teman-teman. Silakan kalian ceritakan apa sih yang pernah kalian lihat tentang orang ini gitu. Jadi waktunya tidak banyak teman-teman, hanya 10 menit. Oke? Waktunya habis teman-teman. Ya, jadi tidak ada boleh lagi yang menulis ya. Stop. Ya. Apapun yang terjadi, pasrah. Kalian sudah berusaha ya. Nah, saya lihat tadi ada yang nampaknya tuh 1 halaman penuh gitu kan. Ada yang hampir 2 halaman. Kali ini ya, saya tidak hanya meminta kalian menulis saja. Tapi saya akan memilih beberapa orang untuk membacakan apa yang sudah ditulis. Ayo, siapa kira-kira nih ya yang akan saya tunjuk? Oke, saya tunjuk kakak ini aja. Namanya siapa, Kak? Siapa? Raudatul Jannah. Baik, saya akan menjelaskan apa yang saya tulis hari ini. Jadi dari paragraf deskripsi, Najwa ini adalah seorang mahasiswa yang mengenakan jilbab dengan rapi setiap hari. Ia berpenampilan sederhana, namun tetap terlihat sopan dan bersih. Baik, terima kasih. Oke, kita applause dulu untuk teman kita yang tadi sudah baca. Ternyata luar biasa ya. Dengan waktu 10 menit, kalian mampu membuat kelima jenis paragraf dan mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan. Ya, luar biasa. Nah, mudah-mudahan teman-teman, apa yang kita praktekkan hari ini, itu tidak hanya berhenti di sini saja, tapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman, saya yakin kalian mampu untuk menulis dengan baik dari materi yang kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal yang cukup kuat bagi kalian. Ya. Sebagai penutup, ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.